Jadi menurut saya setelah saya mengikuti pelatihan kemarin, saya menjadi lebih tahu bahwasannya bahwa mengedit video itu bisa menggunakan naskah dulu, membuat naskah dulu, dan itu dapat mempermudah saya sendiri dalam membuat video, dan itu sangat bermanfaat bagi saya, Pak. Terima kasih. Setelah saya mengikuti kegiatan pelatihan kemarin, saya menjadi lebih tahu ternyata untuk pembuatan video itu membutuhkan naskah terlebih dahulu. Kemudian saya juga lebih tahu untuk aplikasi pengeditan video dan juga mempermudah dalam pengeditan video pembelajaran. Oke, usahakan yang berbeda ya kalau yang dengan Menurut saya dari pelatihan kemarin, saya lebih mengetahui tentang cara membuat video dari terstruktur gitu Pak, dari yang awal. Kita juga bisa mengetahui cara pembuatan naskahnya. Dengan begitu kita bisa bikin video itu dari awal sampai hingga akhir. Itu saja Pak, itu sangat bermanfaat bagi saya dan mengetahui aplikasi banyak, bukan cuma satu aja aplikasi yang bisa kita gunakan. Kita dapat berbagai macam aplikasi yang bisa kita pakai untuk membuat video. Itu saja segmen. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan kemarin, saya jadi tahu bahwasannya kalau membuat video pembelajaran itu harus menggunakan naskah dulu. Sebelumnya saya setiap membuat video pembelajaran itu tidak menggunakan naskah. Itu saja. Terima kasih. Baik, jadi sebelumnya kemarin saya kebetulan tidak hadir pada pelatihan itu, tapi saya melihat materi dan video yang telah dibagikan di grup. Setelah saya melihat video itu, saya jadi tahu video pembelajaran itu ada beberapa jenis, dan dari video itu kalau kita mau buat video pembelajaran itu harus buat naskah dulu supaya video pembelajarannya itu terstruktur. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan kemarin, saya menjadi tahu bahwa video pembelajaran itu tidak hanya video pembelajaran itu ada berbagai macam seperti video animasi, video dokumenter, dan video eksperimen. Nah, saya juga jadi tahu bahwasanya membuat video itu harus menggunakan naskah agar lebih terstruktur. Sekian dari saya. Dari saya setelah mengikuti pelatihan tersebut, saya juga mengetahui bahwa media pembelajaran video itu tidak hanya animasi, tapi dokumenter juga termasuk, dan kita harus membuat naskah terlebih dahulu. Naskahnya itu ternyata tidak langsung semua, dia setiap slide-nya, setiap menitnya juga harus berbeda-beda. Terima kasih. Dari saya, dari adanya pelatihan kemarin, jadi saya jadi tahu, jadi dapat memudahkan saya untuk mengembangkan video pembelajaran, dan jadi saya tahu apa aja sih jenis-jenis video pembelajaran itu. Baik, dari pelatihan kemarin, jadi saya tahu kalau video dokumentasi itu terdapat ada panduan dan aturan-aturan di dalamnya. Dan dari pelatihan kemarin pun saya dapat bermanfaat dan dapat melatih secara soft skill saya dalam mengedit video animasi. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke... Baik, setelah saya mengikuti pelatihan kemarin, saya lebih tahu kalau membuat video itu harus membuat skenario terlebih dahulu, dan setelah itu banyak manfaat bagi pendidik kalau membuat video pembelajaran itu lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Baik, setelah kemarin saya mengikuti pelatihan, saya dapat ini.
Dengan mengikuti pelatihan kemarin, saya dapat mengetahui bagaimana cara pembuatan video pembelajaran dengan direkomendasikan berbagai aplikasi seperti CapCut, Canvas untuk memudahkan saya dalam membuat video pembelajaran dan mengeditnya. Terima kasih. Baik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis video semalam, saya tahu bahwasanya mengedit video itu bukan dari CapCut, tapi ada juga Canva, Insert, dan lain-lainnya. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya baru tahu kalau membuat video itu harus membuat naskah terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, setelah saya mengikuti kegiatan Pelatihan pembelajaran. Baik, setelah saya mengikuti kegiatan pelatihan kemarin, saya jadi tahu sebelum kita membuat video, kita harus membuat naskah terlebih dahulu agar video yang kita buat itu terstruktur dan kita tidak sembarangan membuat video. Kita harus mengetahui karakteristik siswa dan berbagai macam gaya belajar siswa. Dah, sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya setelah mengikuti pelatihan video kemarin, menurut pengalaman saya setelah mengikuti pelatihan kemarin, saya jadi tahu apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika membuat video, dari cara pengambilannya, pengambilan cahaya, penggunaan cahaya dalam video, dan dalam video itu materi yang kita gunakan harus sesuai dengan peserta didik.